Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Oke, anak-anak Bapak sekalian, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita lanjutan dari pertemuan hari Selasa kemarin. Hari Selasa kemarin kita kan hanya membahas 2 soal gitu anak Bapak sekalian. Maka hari ini kita lanjutan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah ini ya. Yang pertama adalah membuat model matematika dan yang kedua adalah menentukan nilai optimum yang berkaitan dengan program linear. Oke, anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kemarin kita sudah sampai di soal nomor berapa? Oke, nomor 2 ya. Sekarang di soal nomor 3. Oke, ini soalnya. Langsung saja Bapak kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan soal ini. Kira-kira apa jawabannya anak Bapak sekalian? Oke, yang pertama kita buat pemisalan. X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Dapat, Nak? Kalau dari soalnya, kita misalkan X-nya apa, Y-nya apa, Nak? X-nya mangga, Y-nya Pisang, Sir. Kalian bisa lihat dari sini ya, berarti di sini ini dari fungsi objektifnya ya kan, fungsi tujuannya, ya Nak ya? Dari sini dia. X-nya itu adalah mangga. Semuanya dapat, X-nya mangga. Y-nya pisang. Dapat, Sir. Dapat ya. Oke, dari keterangannya. Yang pertama apa kita lakukan, Nak? Seorang pedagang menjual buah mangga dan pisang dengan menggunakan gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga dengan harga 8.000 tiap kilogram dan pisang 6.000 tiap kilogram. Modal yang tersedia 1.200.000. Kalau modalnya yang tersedia 1.200.000 anak Bapak sekalian, boleh tidak lebih dari 1.200.000? Tidak, Sir. Tidak ya. Kalau Bapak langsung, Bapak tidak buat tabel lah. Kalau Bapak langsung buat seperti ini, berarti ini sama saja dengan 8.000X ditambah 6.000Y. Ini kan berkaitan dengan harga dia. Lebih kecil sama dengan 1.200.000. Benar nggak? Benar, Sir. benar, Sir. Jadi berkaitan dengan harga dia. Bapak tidak buat tabel gitu, biar cepat aja. Oke, kira-kira dari sini kita bisa sama-sama bagi berapa? 2.000, Sir. Bagi 2.000 ya? Iya, Sir. 2.000 berarti ini habis ini habis ya. Jadi tinggal 4X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 1.200 ya? 600, Sir. 600, Sir. Oh, 600 ya. Oh iya, 2 ya. Nggak Bapak lihat. Sorry ya. Lebih kecil sama dengan 600 ya. Oke, kita buat titik koordinatnya. Berarti ini model yang pertama ya. Oke, model yang pertama. Nanti titik koordinatnya nantilah. Yang model yang kedua, ini dia. Ini. Dan, tadi kan sampai di sini kan.
dan gerobaknya hanya memuat mangga dan pisang sebanyak 180 kg. Berarti semuanya sama 180 kg. Jadinya berapa, Nak? Jadi gimana nih X model tambah matematikanya? Y. X tambah Y kecil sama dengan 180, X tambah Sir. Y lebih kecil sama dengan 180. Oke, ini model yang kedua. Ya kan? Paham? Paham, Sir. Oke, berarti kan ini yang pertama ini kan berkaitan dengan harga ya. Ini berkaitan dengan harga. Yang ini kan berkaitan dengan ini muatan mangga dan pisang dia di dalam satu gerobak itu kan. Bisa dipahami ya, Nak ya. Yang kedua, X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya juga harus lebih besar sama dengan 0. Kan tidak mungkin pisang itu hasilnya nanti adalah negatif. Benar kan, Nak? Ya. Iya, Sir. Oke, good. Yang terakhir adalah fungsi objektifnya. Kita anggap aja ini fungsi Z. Apa fungsi objektifnya, Nak? Apa? Inilah fungsi objektifnya 9. jika harga jual berkaitan dengan penjualan. Berarti 9.200 X tambah 7.000 Y, Sir. tambah 7.000 Y. Oke, maka model matematikanya sudah selesai. Ini dia. Sampai di sini ada pertanyaan anak Bapak sekalian? Ada? Tidak, Sir. Ada, Sir. Good. Sekarang kita cari titik koordinatnya. Yang pertama adalah yang ini. Kita cari. Oke, Bapak letakkan di atas saja. Ya, kita cari. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? 600 bagi 3. Berapa, Nak? 200, Sir. Oke, 200. Lalu kalau Y-nya 0, berapa X-nya? 125, Sir. Oke, 100. 100. Berapa? 105. Ayo, 150, Sir. 150, Sir. 150 ya. Karena 100 sudah 450 kali 4 kan udah 200, jadinya 600 kan? Oke, good. Kalau yang ini, Bapak kira gampang ya. Ini berarti kita buat, kalau dia ini X, ini Y, kalau ini X-nya 0, ini berarti 180, gitu kan, Nak? Kalau Y-nya 0, maka ini 180. Iya? Iya, Sir. Oke, good. Selanjutnya kita gambar. Untuk menentukan titik pojoknya. Oke. Nih, 0, 200. Kita anggap, disinilah 200 ya. Lalu 150. Kita anggap disinilah 150. Oke, ini kita tarik. Asirannya ke bawah atau ke atas? Bawah, Sir. Ke bawah. Nah, ke bawah ya. Ini ya. Oke, good. Selanjutnya, ini 180, berarti di sini 180, berarti di sini ya 180. Oke, ini asirannya kemana? Bawah, Sir. Oke, ke bawah. Yang 2 kali asir, yang mana nih? Kalau X lebih besar sama dengan 0 kan, sama Y lebih besar sama dengan 0, kalau ada seperti ini, berarti kan kemarin dia berada di kuadran berapa, Nak? 1, Oke, Sir. kuadran 1. Berarti di sini dia kan? Oke. Yang mana dari daerahnya, Nak? Kalau Bapak buat, yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini yang ini nomor 4. Yang mana? Nomor 1, Sir. 1, Oke, nomor 1 ya. Ini dia. Benar, Nak? Iya, Benar, Sir. Sir. Oke, yang ini kita misalkan titik pojok A, yang ini lah Bapak buat misalkan titik B, yang di sini titik C. Oke, selanjutnya kita tentukan titik pojoknya. Titik pojok A-nya itu berapa? 150,0. Oke, 150,0. Kita substitusikan ke fungsi Z. Berarti berapa nilainya? Berarti 150 dikali 9.200. Berapa, Nak?
1.380.000, Sir. 1.380.000. Sir. 380.000. Oke, good. Selanjutnya titik B. Nah, yang di sini tadi titik B-nya. Berapa titik koordinatnya, anak Bapak? 0,180, Sir. 0,180. Oke, next. Substitusikan. Berarti 7.000 dikali 180. 1.260.000, Sir. 1.260.000. 260, Sir. Oke, titik C. Berarti titik C kita cari ya, eliminasi ya. Berarti eliminasi yang ini 4X ditambah 3Y sama dengan 600. Yang ini sama-sama kita kali 3 atau kali 4? Yang pertama kali 3 aja ya. 4 apa 3? 3, Sir. 3, oke. Berarti 3X ditambah 3Y sama dengan 180 kali 3, nak? 540, Sir. Oke, 540. Selanjutnya, kita kurang. Berarti yang ini habis, ini adalah X sama dengan 60 ya? Iya, Sir. Oke, 60 substitusikan ke sini. Berarti 60 ditambah Y sama dengan 180. Y-nya itu sama dengan berapa? 120, Sir. 120. Berarti 60 koma 120. Substitusikan ke Z. Berapa hasilnya, nak? 60 dikali 9.200 ditambah 120 dikali 7.000. 1.392.000, Sir. Berapa? 1.392.000, Sir. 1.392.000. Oke, yang maksimum itu berarti kan yang ini ya, anak Bapak sekalian. Yang ini ya. Yang ditanya adalah laba maksimum. Modalnya tadi kan ini. Berarti laba ini ya, yang ini yang maksimum ini 1.392.000 dikurang dengan menentukan laba kan dikurang dengan modal. Benar nggak? Iya, Benar. Sir. 1.200.000. Jadi berapa dia? 192.000. Oke, good. 192.000. Sepertinya ini soalnya beda dengan nomor 1 dan nomor 2 ya. Iya, Sir. Ada jawabannya? Ada. Oke, ada pertanyaan nggak? Kira-kira Ada, Sir. tadi kesulitannya di mana, nak? Kalau menentukan model matematikanya sulit nggak? Alhamdulillah enggak, Sir. Nggak ya, alhamdulillah ya. Oke, Bapak kasihlah soal nomor 4 nih. Oke, modelnya beda. Soal nomor 4. C, Sir. Oke, kita cari bersama ya. Yang lain ada, nak? Kalau kita buat pemisalan, X-nya apa, Y-nya apa? X-nya mangkok bakso, Y-nya Ini aja lah kita buat bakso gitu ya. Ini S gitu ya. Oke. Yang pertama nih, di sebuah kantin Rahul dan kawan-kawan membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 4 mangkok bakso dan 6 gelas. Berarti model matematikanya itu 4X ditambah 6Y. Kalau tidak lebih, kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil, Sir. Berarti lebih kecil sama dengan 35.000. Gitu ya, nak? Ya. Oke. Untuk model matematika yang kedua, sedangkan Rohit dan kawan-kawannya membayar tidak lebih dari 50.000
untuk 8 mangkok bakso dan 4 gelas. Berarti apa? Model matematikanya, Nak? 8X tambah 4Y lebih kecil. 8X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 50.000, Sir. 50.000. Bisa dibagi nggak? Bagi Dua, berapa? Oke, kita bagi berapa? 4, Sir. Bagi 4. Berarti bagi 4, 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 12.500, Sir. 12.500. Oke, good. Yang kedua berarti X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Lalu pertanyaannya, untuk fungsi objektifnya, fungsi Z-nya itu apa, Nak? 5X tambah 3Y, Sir. Oke, 5X ditambah 3Y. Sampai di sini ada pertanyaan, anak Bapak sekalian? Tidak ada, Sir. Tidak ada ya? Oke, kalau kini kita buat titik koordinatnya, ini aja. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? (35.000) dibagi 6, udah gitu aja. Kok bingung? Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? 35.000 bagi 4, Sir. Nah, bisa itu bagi 35.000 bagi 4. Berapa 35.000 bagi 4? 17.500. Kok bagi? Enggak, Sir. 1.700. Berapa? 9.000. 8.750, Ya, Sir. 8.750. Oke, selanjutnya yang ini, kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? 12.500 ya. Iya, Sir. Kalau Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 12.500 bagi 2. 6.250, Sir. Berapa, Nak? 6.250. 6.250. Iya, Sir. Oke, kita gambarkan. Kita gambar. 35.000 bagi 6 ini berapa, Nak? Kalau dia koma-koma. Kan harus tahu juga kita. Sekitar 5.833,33. 5.833,3. Sekitar gitulah ya. Berarti Iya, kita buat di sini adalah 35.000 dibagi dengan 6, 8.000. Kita buat di sini ya. Sini 8.750. Ini asirannya ke bawah kan? Ya, Nak? Iya, Sir. Kita tandai aja ya asiran yang ke bawah. Selanjutnya, ini 12.000 ya. Berarti di atas ya, 12.000-nya. Benar? Benar, Sir. Iya, Sir. Oke. 6.000-nya di sini. 6.250. Sini dia. Maka daerahnya itu yang ini. Tadi ini seperti gambar nomor 3 tadi ya. Kalau udah seperti ini kayaknya kalau bentuknya seperti ini kayaknya maksimum itu selalu di sini dia. Titik perpotongan. Benar nggak? Benar, Sir. Iya, Sir. Iya kan? Selalu di sini. Kira-kira di sini berapa titik koordinatnya, Nak? Tadi yang udah dapat berapa tadi? Kita eliminasi antara ini ya, antara persamaan 1 ini, kita buat menjadi persamaan 1 dengan yang ini. Berapa dapatnya, Nak? Nilai Y-nya itu, Sir, 2.500, Sir. Bapak langsung aja, kalian kan bisa cari sendiri ya. 5.000, Sir. Berarti berapa titiknya, Nak? X-nya berapa? 5.000, Sir. 5.000. Nanti bisa cari ya. 5.000, 2.500. 2.500, Sir. 2.500. Ya, 2.500. Oke, kita substitusikan. Anggap ini nilai titik A, ini titik B, ini titik C. Sepertinya di titik B yang maksimum ya. Tapi kita coba dulu lah ya. Titik A 6.250,0.
substitusikan ke Z. Berapa hasilnya, Nak? 31.000. 250, Sir. Iya. Iya, Sir. Oke, titik B. Titik B itu 5.000, 2.500. Kita substitusikan ke fungsi Z. 32.500, Sir. 32.500. Lalu titik C. Titik C-nya itu adalah 0,35.000 dibagi dengan 6. Maka titik Z-nya itu adalah 17.000 berapa, Nak? 17.500, Sir. Iya, Sir. Benar? Iya, Sir. Oke, yang ditanya adalah maksimum. Maka maksimumnya itu adalah ini. 32.500. Ada nggak jawabannya? C, Oke, Sir. good. Sepertinya yang nomor 4 ini lebih mudah ya. Ya, Nak? Lumayan, Sir. Lebih mudah. Cuman ini ya, karena ada pecahan-pecahannya itu ya, Nak ya. Oke, satu soal lagi. Ini soal yang terakhir, Nak. Satu soal lagi. Oke, apa jawabannya? B, Sir. B. B. Yang Iya, lain? Sir. Yang lain? B juga? Oke, kita cari ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, Bapak sekalian, menentukan ini ya. X-nya apa, Y-nya apa? X-nya apa, Nak? Produk B, produk A, Sir. Iya, Sir. X-nya adalah produk A, Y-nya adalah produk B. Seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga 2.000, dijual dengan laba 800. Berarti nanti laba ini berkaitan dengan fungsi Z-nya dia, Nak. Produk B dibeli dengan harga 4.000 dan dengan laba 600. Berarti kan ini fungsi Z-nya labanya. Bisa dipahami anak Bapak sekalian? Misalnya, Bisa, Sir. kalau misalnya Bapak buat ini ya, buat apa namanya? Tabelnya kan modelnya jadinya seperti ini. Yang ini X, produk A, ini Y, gitu ya. Kalau misalnya Bapak buat tabelnya supaya lebih mudah. Lalu di sini kemana apa? Kapasitas ya. Oke. Buat seperti ini. Yang pertama berkaitan dengan apa, Nak? Modal, Sir. Modal. Berkaitan dengan pembelian, Lana. Nih, berkaitan dengan pembelian. Pembelian, berarti kan produk A dan produk B. Produk A dibeli dengan harga berapa? 2.000. 2.000. Berarti ini 2.000. Betul nggak? Produk Betul, Y Sir. atau 4.000, produk B Sir. dibeli dengan harga berapa? 4.000, Sir. Oke, baru modalnya. Untuk beli itu kan pasti ada modal. Modal ini namanya adalah kapasitas. Modalnya 1.600.000. Pertanyaannya adalah lebih besar apa lebih kecil? Boleh nggak kalau dia lebih besar? Lebih kecil, Sir. Ya, lebih kecil dari 1.600.000. Bisa dipahami? Oke, yang kedua berkaitan dengan apa, anak Bapak sekalian? Ini. Dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500. 500 unit ini untuk produk A dan produk B. Betul nggak? Betul, Sir. Berarti kan berkaitan dengan ini kan, mampu menampung. Menampung, berarti berkaitan kalau menampung kuantitas ya, bisa. Jumlah, kuantitas.
Berarti anggap aja ini satu, itu lebih kecil sama dengan 500. Karena kan tidak boleh lebih dari 500. Lalu yang terakhir berkaitan dengan laba. Yang produk A tadi labanya berapa? 800. 800. Produk B labanya berapa? 600, Sar. 600. Lalu kan ini tidak ada lagi kapasitasnya. Maka Bapak sekalian dari sini kan kita bisa tentukan nih model matematikanya. Oke, ini habis bagi berapa ini? Masih bisa 2000, dibagi lagi Sar. nggak? Berarti X, ya kan, udah habis nih ya. 1000 dibagi 1000 udah habis semuanya. Ini dibagi 2 lagi. X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan? 800, Sar. Oke, 800. Ada pertanyaan sampai sini anak Bapak sekalian? Tidak ada ya? Yang kedua adalah X ditambah Y lebih kecil sama dengan 500. Yang ketiga, ini selalu ada. X dan Y lebih besar sama dengan 0. Udah pasti tuh. Yang terakhir adalah fungsi Z-nya. Untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Fungsi Z-nya adalah, apa tuh tadi fungsi Z-nya? 800X ditambah 600. 6.000. Iya, 600. 800 Iya, dengan Sar. 600. Ya. Oke, selanjutnya nih, kita tentukan titik potongnya. Kalau X-nya sama dengan 0, berapa Y-nya? 400, Sar. 400, oke, good. Ini kalau Y-nya sama dengan 0, berapa X-nya? 800, Sar. 800. Yang ini Bapak kira sama ya, 0,500 sama 500,0 ya? Ya kan, Nak? Oke, kita buat gambarnya. Oke, ini Y-nya 400, Bapak buat di sini 400, lalu X-nya 800. Sepertinya gambarnya sama juga nih. Asirannya ke bawah kan? Ya, Nak? Iya, Sar. Oke, yang kedua 500, yang ini juga 500. Berarti daerahnya itu yang mana? Yang di sini kan? Masih sama ini. Ya. Benar itu gambarnya, Nak? Iya, Sir. Ini ya. Berarti ini titik A, ini juga masih sama titik B, ini titik C. Apakah nanti maksimumnya di titik C? Kita cek lah ya. Untuk titik A berapa, Nak? 500,0. Substitusikan ke Z berapa jadinya? 500 dikali dengan 800. 400.000 ya? 400.000. Ya, Nak? Iya, Iya, Sar. Sir. Titik B berarti 0,400. Substitusikan ke fungsi Z. 240.000. 240.000. Oke, titik C kita cari dulu. Berarti titik C itu hasil eliminasi dari fungsi X tambah 2Y sama dengan 800, dan X ditambah Y sama dengan 500. Benar, Nak? Iya, Sar. Iya, Oke, Sar. good. Ini habis, yang ini Y sama dengan 300. Berarti substitusikan ke sini persamaan 2, maka X-nya sama dengan berapa? 200 ya? Iya, Sar. Oke, masukkan titik C-nya, yaitu 200,300. Berapa fungsi Z-nya, Nak? 3.400, Sir. 340, Sir. 340. Berapa? 340.000, Sar. 340.000 apa 320.000? 40, Sir. Oke, 340.000. Oke, yang maksimal yang mana? 100.000 ya? Iya, Sar. Berarti hanya ini aja ya. Hanya 500 unit produk saja yang dijual, itu untungnya udah maksimum dia. Ya, Nak? Kalau misalnya dijual yang C ini, misalnya produk A-nya 200, produk B-nya itu 300, dia keuntungannya belum maksimum dia. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak sekalian? Oke, Bapak kira sampai di sini. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Sar. terima kasih. Ya, ya.